mental-mental pejuang, ada atau tidak ada musuh, mental pejuang itu sudah ada di diri kita. Kalau itu belum jadi personality, kita itu kan baru akan menyatakan bahwa saya tidak takut. Itu kan kalau karena ada musuhnya dan musuh itu kita sudah persepsikan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo masih di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang membahas timnas kita tercinta. Hari ini entah kenapa saya pingin aja bikin video ini karena agak sedikit pingin mengendorkan atau melonggarkan atau menurunkan tensi karena saya lihat di banyak video-video, di banyak pernyataan, postingan, Instagram, foto, apapun itu selalu me mengangkat atau menguatkan image bahwa kita berada di grup yang sangat berat untuk kualifikasi Piala Dunia babak yang ketiga. Dan banyak orang yang mengatakan itu, dan setelah saya pikir-pikir dengan banyaknya, media sosial, video, ulasan, tokoh-tokoh yang mengatakan itu, kok saya jadi agak pingin menarik kembali. Karena kemarin saya juga sempat mengatakan itu, tapi menarik kembali ini dalam artian sedikit membuat lebih kendur. Karena sebenarnya kita itu jadi terbebani karena kita sudah berpikir bahwa tim kita itu udah semakin semakin kuat, tapi kita berada di grup dengan tim-tim yang sudah punya pengalaman di Piala Dunia, sudah berlangganan masuk Piala Dunia, sehingga tim kita ini masih dalam taraf diuji. Ketika tim kita masih dalam taraf diuji ini, ya sepertinya kita perlulah sedikit mengendurkan. Saya masih teringat oleh kata-kata dari Coach Nova kemarin setelah tim U16 itu berhasil mengalahkan Laos telak 6-1. Kata-kata dari Coach Nova menyatakan bahwa jangan bebani dengan yang macam-macam, biarkan mereka berkembang secara alamiah. Karena mereka masih usia muda. Oke, memang ini tidak berlaku untuk tim senior karena mereka sudah istilahnya sudah lebih matang dan mereka juga sudah ditarget ini oleh PSSI untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Meskipun target ini sebenarnya lebih kepada PSSI mentarget dirinya untuk biar timnas ini bisa masuk ke Piala Dunia. Tidak secara frontal dinyatakan atau dituntut kepada pemain, tapi pada akhirnya efeknya juga ke pemain, bahwa para pemain juga akan punya beban yang sama. Nah, memang berbeda dengan tim junior ya, yang U16, tapi ada sedikit kesamaannya bahwa tim ini memang dalam taraf yang masih diuji. Tim ini memang punya pemain-pemain keturunan yang baru saja sebenarnya umurnya belum terlalu lama direkrut, sehingga tim ini butuh, eee, menguatkan chemistry, membuat jadi lebih kompak, terus lebih enjoy bermainnya, mengurangi kesalahpahaman, itu masih butuh proses dan jam terbang yang lebih banyak. Sementara pertemuan antar pemain itu kan terjadinya hanya ketika di event-event yang besar aja ya, terutama di Piala Dunia ini atau kualifikasi Piala Dunia ini. Nah, ini yang kemudian agak sama kalau kita mau berlakukan dengan U16 seperti yang dikatakan Coach Nova. Memang agak sedikit beda versi, tapi tetap kita mungkin butuh agak sedikit legowo mengatakan bahwa mungkin kita perlu deh mengurangi sedikit bebannya untuk tim senior biar mereka targetnya bukan soal lolos Piala Dunianya sebenarnya, tapi target aja fokus ke tiap pertandingan, dapat poin, atau mengalahkan satu persatu tim. Jadi targetnya tahap demi tahap aja. Kalau memang yang paling dekat ini akan menghadapi, eee, siapa ya, Arab Saudi kalau nggak salah, ya udah fokusnya ke Arab Saudi aja. Arab Saudi itu punya kelemahan apa, Arab Saudi itu kekuatannya di mana, Arab Saudi itu
enaknya diapain, artinya apakah kita, bertahan atau menyerang, dan tentunya itu sudah dipelajari oleh Sintayong, dan step by step aja. Mungkin nggak terlalu harus terbebani dengan target yang borongan. Borongannya itu artinya di ujung kan lolos Piala Dunia, oke, bukan itulah. Tapi performa yang bagus aja di tiap pertandingan gitu aja. Minimal bisa memberikan perlawanan buat tim-tim besar yang sudah berlangganan di Piala Dunia. Itu aja, jadikan sepak bola ini lebih fun buat mereka. Ini saya juga agak terinspirasi dengan pernyataan, sebenarnya ini saya dapat dari sebuah portal berita ya, yang menunjukkan ada perbedaan antara yang bukan pemain keturunan ya, dengan para pemain yang biasa bermain di level sepak bola yang sedikit lebih tinggi tensinya, yaitu di Eropa. Mereka komentarnya itu jauh lebih enjoy, lebih percaya diri, lebih optimis, dan fun gitu loh. Jadi bukan yang optimis tapi terbebani, seperti sedang melakukan perlawanan. Kan, ada ya, orang fight itu karena ya dia ingin menyelesaikan persoalannya atau karena ada musuh yang dihadapi. Tapi kalau, komentarnya dari pemain keturunan yang sudah terbiasa bermain di level yang tensinya tinggi di Eropa sana, itu yang dikeluarkan seperti personality, seperti pribadi. Jadi memang dia pribadinya ya begitu gitu loh, fun, eee, ini tantangan, ini challenge, asik nih gitu ya. Jadi kayak orang bilang itu begini, "Ini asik nih, kesempatan nih. Wah, nanti kalau aku sudah bisa, mengalahkan mereka, wah ini pasti seru nih kalau bisa mengalahkan mereka." Jadi yang di pikiran mereka seolah-olah atmosfernya itu semacam itu. Jadi tidak, "Oh, saya akan menghilangkan ketakutan saya," dan seterusnya. Kan menghilangkan ketakutan berarti ada bayangan akan ketakutan dan itu harus dihilangkan, kayak gitu ya. Dan ini otomatis jadi cerminan perbedaan mentalitas. Nah, untuk biar pemain-pemain kita itu punya mentalitas seperti pemain-pemain keturunan yang, eee, menyukai tantangan, fun, terus dianggap ini sebuah experience, pengalaman baru, terus pengen merasakan kayak kemarin beberapa komentarnya Verdong itu yang mengatakan bahwa, "Kok saya pingin ngelawan Korea ya?" Kayak gitu. Terus mungkin kayak, Justin Hubner, "Saya pengen merasakan melawan Jepang." Jadi mereka itu seperti sebuah challenge yang itu fun gitu loh, yang artinya itu kesempatan, jarang kita punya kesempatan seperti ini, kita harus manfaatkan, kita harus tunjukkan kita. Jadi fun, bukan bukan, "Wah, tim lawan kita berat, ini harus dihadapi, saya harus menyingkirkan ketakutan saya, hilangkan kecemasan." Kalau dulu zaman waktu taruhlah sebelum dilatih Sintayong, dulu mental saya ketika menghadapi tim-tim besar itu sudah takut duluan, kalau sekarang saya enggak. Nah, tapi kan tetap antesedennya membayangkan masa lalu ketika itu penuh ketakutan. Ini kan secara personality belum fun gitu loh sebenarnya, belum menikmati pertandingan ini. Artinya dari video yang saya buat ini, intinya saya secara pribadi ingin sedikit melonggarkan, menurunkan tensinya. Mungkin juga teman-teman yang punya cara berpikir yang sama dengan saya, berpikir untuk, "Yuk kita turunkan sedikit tensinya." Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan diri, kesempatan untuk mengasah kemampuan, fun, bahkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa, kayak gitu. Jadi kayak anak-anak kalau mendapatkan tantangan, itu ya yang dipingini berjuang aja gitu ya. Makanya kita ndak perlu terbebani dengan target gelondongannya ke depan bahwa kita lolos, Piala Dunia, tapi step by step aja. Nikmati setiap pertandingan, bermainlah sebaik-baiknya di setiap pertandingan, tunjukkan perlawanan di setiap pertandingan, curi poin, itu aja. Jadi kayaknya bisa prinsip atau perlakuan yang sama yang diberlakukan Coach Nova kepada U16, itu juga kita berlakukan kepada tim senior
dengan sedikit beda versi. Ya mereka memang sudah ada target ke Piala Dunia, ada keinginan ke Piala Dunia, tapi bukan melihat lawan-lawannya yang berat itu tadi. Justru lebih kepada, saya harus lolos ke Piala Dunia karena itu menyuguhkan petualangan baru. Kita belum pernah loh ke sana. Ah, coba kalau ke sana, kita merasakan ada di Piala Dunia, ada di antara tim-tim besar dunia, itu pasti asik. Nah, mental-mental yang kayak begitunya aja yang dihidupkan. Nah ini, mari kita, kalau yang teman-teman setuju ya dengan cara berpikir saya agak mulai mau mengurangi nih, beban tensinya dengan istilah-istilah tim neraka dan sejenisnya. Tapi kita mau mengajak nih para pemain timnas ini untuk lebih fun, lebih punya personality yang adventurer, mungkin challenger, atau ya seperti mental-mental pejuang aja. Jadi ada atau tidak ada musuh, mental pejuang itu sudah ada di diri kita. Nah, kalau itu belum jadi personality, kita itu kan baru akan menyatakan bahwa saya tidak takut. Itu kan kalau karena ada musuhnya dan musuh itu kita sudah persepsikan kuat. Kita nggak usah memandang ada atau tidak adanya musuh itu, sudah. Kita bangun aja personality yang memang kesatria gitu loh. Nah itu yang membuat saya pingin menurunkan sedikit tensinya dan melalui video ini saya pingin bikin petualangan di perjalanan round 3 dan menuju Piala Dunia ini sesuatu yang fun buat pemain-pemain kita. Itu saja, demikian dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat atau menginspirasi. Beri dukungan buat Rudi Jaya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.